Oke, buat Alda, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general? Apa tuh yang Yang kamu masih bikin bingung? saya bingung itu Mhm. sebenarnya ketika saya mau melamar untuk posisi, misalnya dalam hal ini kan saya lulusannya manajemen aset, lalu Mhm. hubungan dengan loker-loker yang relate dengan jurusan saya itu seperti general affair, asset management, procurement, inventory, lalu ada purchasing dan sebagainya. Mhm. Mhm. Nah, namun di sisi lain kan saya sebagai fresh graduate minim pengalaman ya Pak. Mhm. Jadi untuk CV seorang fresh graduate itu saya tuh masih bingungnya itu tuh misalkan saya memiliki pengalaman organisasi namun berbeda-beda posisi organisasinya, juga pengalaman magang atau freelance yang tidak terlalu relate dengan jurusan saya. Nah, sebagai seorang fresh graduate itu apakah saya harus ya sudah masukkan saja semua pengalaman saya yang saya punya, atau saya eh, buatnya lebih spesifik lagi gitu Pak. Seperti misalkan ada hubungannya juga dengan LinkedIn ya Pak. Misalkan saya mencari target pekerjaannya adalah general affair. Apakah saya harus merombak LinkedIn saya dan CV saya lebih spesifik untuk posisi tersebut atau bagaimana ya Pak? Di situ Oke, sih saya bingung ya Pak. oke. Ini mainnya pakai logika nih. Ini agak serius ya. Pertanyaan pertama langsung serius nih. Biasanya agak serius nih. Aku jelasin dulu biar kamu paham urutannya. Jadi benar bahwa suatu pengalaman kerja dia kita kejar dengan kemampuan yang sesuai dengan kita. Isi CV kita disesuaikan dengan lokernya. Itu betul. Tapi jangan diartikan semua loker kita perlakukan demikian. Kenapa? Karena loker itu ada yang namanya loker generalis, ada yang namanya loker spesialis, ada namanya loker yang antara keduanya, semi gitu. Loker spesialis nih ibaratnya loker tersebut hanya butuh kualifikasi itu, harus itu. Selain itu, nggak ada yang diizinkan. Misalkan dari sisi pendidikan, tulisannya S1 Teknik Geologi. Ya udah, nanti S1 Teknik Lingkungan, Teknik Mesin, Teknik Elektro, daftar nggak bisa gitu. Dia bener-bener butuh itu. Kemampuan atau pengalaman minimum 5 tahun di posisi manajer. Ya udah, itu nanti manajer cuma 2 tahun, 3 tahun nggak bisa gitu. Butuh minimum S1 kedokteran umum. Nanti kedokteran hewan, kedokteran gigi, daftar nggak bisa. Itu bener-bener loker yang spesialis gitu. Dia butuh kayak gitu gitu. Ada loker yang sifatnya generalis. Generalis tuh dari sisi pendidikan misalkan minimum SMA atau SMK, S1 atau D3 semua jurusan. Dia lebih open gitu loh lokernya. Paham nggak? Gitu. Paham, Pak. Jadi dari sisi pengalaman gitu. Dari sisi pengalaman biasanya nggak butuh pengalaman. Kadang-kadang malah ditulis fresh graduate. Dipersilahkan melamar kayak gitu. Itu bener-bener open. Pengalaman tanpa pengalaman boleh mendaftar. Mahasiswa semester akhir boleh daftar gitu-gitu. Itu bener-bener generalis. Ada yang di antara keduanya. Misalkan dari sisi jurusan, kalau tadi yang generalis tuh S1, D3, T1 semua jurusan. Yang spesialis tuh nyebut. Kalau yang di tengah-tengahnya semi generalis ini biasanya gini. Pernah lihat loker nggak tulisannya gini? Minimum S1 ini, atau jurusan lain yang setara gitu. Minimum D3 Pak. lulusan ini pakai koma, 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 koma. Artinya dia memang jangkauannya luas, tapi ya fokusnya di jurusan-jurusan itu. Antara spesialis sama generalis ini loh. Gitu. Ini dari sisi pengalaman pendidikan. Yang kedua dari sisi pengalaman kerja. Di situ kadang dikualifikasi nulis pernah menjadi sales 1 strip 3 tahun misalkan gitu. Pernah menjadi ini minimum sekian tahun gitu. Jadi ada rentangnya biasanya. Atau di situ ada kualifikasi khusus. Misalkan pengalaman minimum 1 tahun, koma, fresh graduate dipersilahkan melamar. Itu banyak loker kayak begitu. Nah ini loker yang sifatnya tuh tengah-tengah. Pembahasan ini tuh jarang dibahas. Kamu nyari sumber dimanapun, aku belum pernah menemukan pembahasan bagi jadi 3 begini. Gitu. Jadi ada yang spesialis, ada yang generalis, ada yang semi generalis. Gitu. Memang kualifikasi diri
itu harus dicocokkan dengan loker yang ada, paham ya? Kayak gitu. Bener-bener harus dicocokkan. Tapi kayak gitu, kalau kamu nyari kualifikasi yang 100% cocok, ya susah gitu. Yang dicari kan yang mendekati ideal kan gitu ya. Nah, Betul. sekarang kalau nanti kamu ngincer posisi-posisi yang spesialis, ya kamu ya harus spesifik, paham nggak? Gitu. Paham, Pak. Tapi kalau kamu Izin nyari yang bertanya, generalis, ya nggak harus. Boleh, silakan. izin bertanya, Pak. Kan pada dasarnya itu biasanya posisi aset manajemen atau general affair itu kan eh, merupakan lowongan kerja yang spesialis karena eh, biasa itu ada kayak aset manajemen spesialis, procurement spesialis. Nah, untuk eh, apa ya, background pendidikannya juga biasanya kayak ekonomi, akuntansi dan sebagainya. Nah, terus untuk apa ya? Sedangkan bagi saya itu yang backgroundnya sama-sama gimana ya Pak? Pak Kak, karena semakin semakin spesifik, terus tuh kan berarti lowongannya itu kan semakin sedikit. Nah, kesempatannya itu semakin kecil. Ya, aku tahu. Oke, aku lanjut dulu ya. Oh iya Jadi Pak. gini, balik lagi ya, aku lanjut ya. Yang sesi generalis tadi, artinya dia jurusan apapun boleh lamar. Yang penting punya pengalaman-pengalaman yang lain dan lain-lain. Yang diminta itu pengalaman ya. Pengalaman tuh nggak semuanya tuh kamu mikirnya tuh hanya pengalaman kerja. Hanya pengalaman pendidikan. Di situ ada magang, training, sertifikasi, bootcamp, perlombaan, volunteer. Itu semua bisa kamu masukkan yang relevan. Kayak gitu kan. Gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kamu itu pengen ngelamar kerja yang sesuai dengan jurusanmu aja, atau yang tidak sesuai dengan jurusanmu juga kamu lamar. Kalau kamu ngelamar kerja yang di luar jurusanmu juga kamu lamar, kan di luar sana banyak nih loker generalis yang nggak perlu kamu, oh ini nggak cocok, keluarin. Kamu tuh fresh graduate, pengalamanmu masih terbatas. Jangka panjangnya memang nambah pengalaman. Tapi yang bisa ditulis di CV kan apa yang udah kamu punya. Bukan yang kamu nggak punya, kamu tulis, itu bohong namanya. Nah, kalau kamu ngincer loker generalis sebagai seorang fresh graduate, kamu merasa bahwa ini nggak relevan, terus dikeluarin semua, CV-mu kosongan nanti. Paham nggak? Eh, Berarti saya bisa mengakalinya untuk bikin CV-nya dua versi berarti ya Pak. Satunya CV yang emang spesifik untuk posisi yang saya lamar, yang satunya lagi CV untuk generalis di mana kegiatan-kegiatan yang pernah saya lakukan atau kegiatan-kegiatan magang dan sertifikasi yang tidak berhubungan dengan eh, loker yang spesialis itu bisa saya masukkan juga berarti begitu ya Pak kurang lebih. Ya, kalau yang generalis itu dia tidak perlu kamu jabarkan istilah-istilah yang ada di jurusanmu, di bidangmu yang terlalu detail. Kalau memang Oh, istilah gitu. itu sedikit-sedikit kamu sebut nggak masalah. Tapi teknis detailnya tuh nggak perlu sampai dijabarkan gitu. Itu ya, itu kalau yang di sisi generalis, bukan oh ini nggak sesuai singkirin gitu. Ya nggak bisa gitu. Baik Ya Pak. kalau buktinya tadi ada loker buat cek customer service, itu jurusan pertanian bisa ngelamar kok. Kan kamu nggak usah mikir kayak, oh jurusanku pertanianku nggak sesuai sih sama customer service, terus pendidikan nggak usah aku tuliskan, nggak gitu bahasa ekstrimnya, paham kan? Gitu. Yang perlu ditulis Paham Pak. secukupnya. Yang jadi beda itu nanti adalah yang dijabarkan. Ini konteksnya adalah seorang fresh graduate dengan pengalaman terbatas ya. Nanti kalau kamu pro hire udah punya pengalaman kerja banyak, udah punya banyak stok pengalaman kerja nih, terus kamu ngincer posisi tertentu, itu bisa namanya replacement. Jadi yang nggak relevan dikeluarin, yang relevan dimasukin. Nah sekarang kalau pengalamanmu masih terbatas, semuanya dikeluarin, terus isinya apa CV-nya? Nanti dianggap nggak Kosong. pernah. Nah, iya gitu. Jadi kalau untuk seorang fresh graduate hanya perlu ya mana yang perlu dijabarin, mana yang enggak, kayak gitu. Oh, Lebih ke ya. arah situ kalau kayak yang generalis. Kalau yang spesialis tadi kayak gitu, berarti istilah-istilah di bidang kamu keluarin. Nah, banyak orang lupa di sini. Istilah-istilah selama kuliah. Kalau kamu bingung, buka buku panduan akademikmu. Baca ulang tuh tiap semester kamu ambil mata kuliah apa. Gitu. Ini banyak terjadi sama teman-teman, bukan kamu ya. Banyak teman-teman yang kalau akhir-akhir ini aku review tuh orang-orang jurusan administrasi bisnis, administrasi perkantoran. Mereka menuliskan di CV, memang melamar jadi admin gitu ya. Misalkan ya semua admin-admin mereka lamar. Tapi maksudku, kok istilah-istilah
maksudku kan mereka pendidikannya administrasi perkantoran nih. Masa istilah-istilah di kuliahnya kok nggak dikeluarin? Kok cuma istilah admin biasa? Kalau cuma istilah admin biasa mah orang semua jurusan juga bisa gitu. Orang nggak usah S1 atau D3, anak SMK administrasi perkantoran juga bisa gitu. Jadi kata kuncinya tuh dimunculin. Bener-bener kamu bayangin cuma orang jurusanku nih yang tahu istilah ini, yang pernah ngalamin ini semua, yang pernah ngambil mata kuliah ini semua gitu. Nah itu silakan dijabarkan untuk mengincar pengalaman kerja sesuai dengan bidang kamu, background pendidikan, pengalaman magang, dan lain-lain. Kayak gitu. Tapi nanti kalau misalkan kamu ngelamar yang generalis atau yang semi yang di tengah tadi, kan di poster lapor ada kualifikasi tuh. Nah, kualifikasi ini sebenarnya itu salah satu petunjuk bahwa kalau kamu punya pengalaman yang berkaitan dengan kualifikasi itu, itulah yang dijabarkan di CV-mu. Kayak gitu. Oh, Jadi CV itu boleh lebih dari satu kamu punya versinya. Jadi kalau ini aku pengen lamar yang secara umum tuh aku pakai ini, yang spesial jurusanku ya aku pakai yang ini, itu boleh gitu. Mana yang akan banyak panggilan? Nggak ada yang tahu, diuji aja. Lamar dengan benar, pastikan dokumen pendukungnya benar, cara ngelamarnya benar, konsisten, dievaluasi, sharing sama temen, sama orang yang lebih tahu, gitu-gitu. Nanti akhirnya kamu tahu performa CV-mu, gitu. Apalagi yang masih eh, bingung. mau ganti pembahasan, Pak. Yang Boleh. tadi sudah cukup jelas. Nah, Hmm. kalau presentasi perbandingan CV untuk CV bahasa Inggris atau CV bahasa Indonesia untuk perusahaan tertentu atau enggak secara general itu lebih banyak eh, kesempatannya atau peluangnya yang mana ya, Pak? Apakah bahasa Indonesia juga sama bagusnya atau bahasa Inggris akan memberikan poin tambahan atau bagaimana, Pak? Penggunaan bahasa itu memang ada hierarkinya. Nanti kamu belajar secara mandiri juga ya. Ini aku jelasin, tapi nanti sebagai belajar mandiri buka playlistku, cari playlist judulnya FAQ seputar karir. Di situ aku bahas tentang salah satu videonya aku bahas tentang 4 kriteria penggunaan bahasa di CV atau di dokumen pendukung gitu. Jadi Oh iya. bahasa itu silahkan urutan pertama, gunakan bahasa yang disuruh apabila di loker tersebut emang nyuruh pakai bahasa tertentu. Jadi ada sebagian, tapi kecil sih sedikit, ada sedikit loker yang dia itu di poster lokernya tuh nyuruh kamu pakai bahasa tertentu. Misalkan silahkan kirimkan CV berbahasa Inggris ke sini gitu. Itu nanti ada, atau mungkin kau pernah menemukan gitu. Nah, apapun bahasa yang disuruh di poster loker itu, silahkan ikuti. Nyuruh pakai bahasa Inggris, nyuruh pakai Mandarin, Mandarin, kayak gitu. Jadi itu disuruh sejak awal di poster lokernya. Yang nomor 2, ya, kalau disuruh ini nggak ada, jadi nggak ada yang disuruh, maka nomor 2 itu urutannya adalah cari kesempatan mempromosikan kemampuan bahasamu. Cari kesempatan. Contoh, posternya di sini pakai bahasa Jepang. Gitu. Padahal udah jelas-jelas nyari orang, karyawan orang Indonesia. Nah, kamu ngelihat itu sebagai petunjuk bahwa ini tuh filtering sejak awal. Orang-orang yang nggak bisa bahasa Jepang, ya nggak bakal ngelamar ke sini. Tapi orang yang bisa ngirim ke sini dengan benar, artinya udah paham bahasa Jepang. Nah, di sini bukankah kesempatan kamu untuk ngirim pakai bahasa Jepang, misalkan gitu. Gitu. Jadi udah ada kesempatan promosi di situ. Atau ada poster pakai bahasa Indonesia. Butuh orang jadi sekretaris. Kualifikasinya wanita, pendidikan minimal S1, pengalaman minimum sekian. Terus di situ ada tulisan berbahasa Inggris aktif. Posternya pakai bahasa Indonesia, kualifikasinya butuh orang yang bisa bahasa Inggris aktif. Apa kamu nggak kepikiran buat lah? Aku sejak awal bisa pamer kalau aku bisa bahasa Inggris dari sisi Oh writing, iya. gitu loh. Jadi kalau nggak ada yang disuruh, yang kedua kamu cari kesempatan pamer dalam tanda kutip. Nomor gitu, nomor 2 gitu. Kalaupun nanti nomor 2 cari kesempatan pamer kamu nggak ada, itu tadi cuma 2 contoh ya. Ada urutan ketiga, yaitu gunakan bahasa yang setara. Jadi loker pakai bahasa Inggris, ngirimnya pakai bahasa Inggris. Loker pakai bahasa Jerman, kirim pakai bahasa Jerman. Nah, kalaupun nanti pakai bahasa yang setara, kamu kesusahan, wah aku bahasa Inggrisnya nggak bagus nih, gimana nih? Pakai urutan yang keempat. Gunakan bahasa yang kamu bisa dan terbiasa aja. Kayak gitu. Nah, sekarang kamu nanti kalau nanya sama orang, sama teman, sama orang siapapun, mungkin ada yang ngasih pendapat gitu ya. CV harusnya pakai bahasa apa sih? Udah pakai bahasa yang kamu bisa aja.
Itu artinya kamu diarahin langsung ke nomor 4. Paham nggak? Gitu. Udah, kamu nanti pakai bahasa yang samain aja. Kalau kerja bahasa Indonesia, Inggris, Inggris gitu. Itu nanti kamu diarahin ke nomor 3, seolah-olah begitu. Nah, aku nggak bakal ngarahin kamu ke sini. Maksudku ngapain kamu buru-buru ke nomor 4 kalau nomor 1, 2, 3 ini bisa diupayakan gitu loh. Kan kamu akan dibandingkan sama kandidat lain. Misalkan nih, sebenarnya di kesempatan itu ada kesempatan nomor 2 nih untuk promosi, pamer kemampuan bahasa asingmu. Gitu. Tapi gara-gara kamu percaya ke nomor 4, ya sudah. Tapi kan jadi kesempatan ini jadi nggak kamu pakai gitu. Nah, kita harus tahu nama yang lamar kerja kita bukan kandidat tunggal. Pasti akan dibandingin sama kandidat lain. Nah, kalau ada kesempatan buat promosi, kenapa enggak? Nah, itu adalah kriteria penggunaan bahasa, hierarkinya tuh kurang lebih kayak gitu. Mana yang mendatangkan kesempatan? Ya, dua-duanya mungkin. Bahasa apapun mungkin kok. Kan mungkin itu kan cuma ada 2 kemungkinan kan? Mungkin dan tidak. Ya Ya dan dan tidak. enggak. Ya udah. Jadi itu setara ke semua bahasa. Gitu. Kecuali memang udah jelas nih disuruh, silahkan gunakan bahasa Inggris. Kamu nekat pakai bahasa Indonesia. Nah, itu beda tuh. Itu namanya kamu tidak memperhatikan arahan sejak awal lagi, gitu kan. Cuman kalau memang dari keempat ini memang kamu, oh ini ada nggak disuruh? Nggak ada. Cari kesempatan pamer, ada nggak? Gitu. Nah, kesempatan pamer ini bisa dari tadi, kualifikasi posisi yang dibuka, ini perusahaannya multinasional, gitu. Yang kamu nggak cuma ngobrol sama orang di sini, mungkin di belahan bumi sebelah, gitu-gitu. Kayak gitu. Nah, ini kan kesempatan untuk pamer nih, kayak gitu. Kenapa enggak, gitu. Dan disesuaikan dengan lokernya. Misal kalau kamu lamar kerja jadi guru bahasa Inggris, kira-kira CV-mu pakai bahasa Inggris atau mau pakai bahasa Jepang, gitu aja simpelnya. Itu. Nah, jadi kesempatan pamer tuh ide tuh ada banyak dan aku nggak bakal ngebatasin itu. At least kamu udah paham hierarki 4 ini, gitu. Dan Oh ini iya aku baik Kak. juga tahu urutan ini juga setelah coba aku riset sana sini nih apa ya kira-kira ya. Ya udah 4 ini, gitu. Jadi nanti kalau ada yang bilang, "Oh, udah langsung pakai bahasa ini aja, pakai bahasa ini aja." Itu bukan salah, bukan ditolak, tapi kamu udah tahu ya mindsetnya. Oh, dia ngarahin aku ke sini, ke sini, ke sini gitu. Semuanya tetap Oh ya. baik gitu. Semuanya tetap baik. Cuman kalau dari aku adalah ya kenapa kalau yang tingkat lebih atas bisa diupayakan ngapain buru-buru tingkat bawah gitu. Paham ya? Gitu. Nanti Paham Pak. banyak-banyak belajar dari playlist YouTube-ku yang FAQ seputar karir. Itu playlist yang FTQ. Oh ya. FAQ itu udah nggak tahu ratusan ribuan teman-teman itu ya alhamdulillah kebantu dari situ gitu ya. Oke. Ada pertanyaan apa lagi yang kau masih bingung? Eh, saya itu beberapa lowongan yang saya lamar tuh udah ada beberapa panggilan. Mm-mm. Namun eh, beberapa tuh hanya terbatas pada tahap interview, juga ada yang udah sampai tahap tes skill tapi berhenti di situ. Ada juga yang cuma sampai tahap user tapi juga berhenti di situ. Saya ini tuh merasa bingung antara eh, jawaban dari pertanyaan saya yang kurang memuaskankah atau ada kandidat lain yang lebih eh, potensinya daripada saya begitu Pak. Jadi kebingungan-kebingungan itu kadang menjadi dilema bagi diri saya sendiri, kadang juga bikin saya insecure dan sebagainya. Jadi eh, menurunkan semangat saya untuk mencari lebih banyak loker dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Ya, oke. Jadi kalau terkait dengan pernyataanmu barusan ini ya, itu kisah real yang terjadi. Jadi kalau mau menyelesaikan masalah kita, kendala kita di proses rekrutmen, itu harus diuraikan satu-satu. Ingat ya, diuraikan satu-satu, bukan diurai satu terus disimpulin, gitu. Diuraikan, dicek ini gitu. Nah, biasanya ngecek itu teman-teman itu untuk mengevaluasi proses rekrutmen, biasanya aku akan menyarankan 2. Coba evaluasi tahap terjauh yang kamu udah pernah. Tahap terjauh berarti interview user, berarti cek interview usermu, gitu. Yang kedua, cek tahap yang kamu sering gagal. Kamu tahap terjauh interview user, tahap yang sering gagal interview HR, maka cek interviewmu, gitu. Jangan dikit-dikit nyalahin CV. Jangan-jangan kamu sibuk mikir ini CV-ku bener enggak, padahal kamu udah sering lolos tuh ke interview. Banyak orang salahnya gitu. Udah sering sampai interview HR, gagal di interview HR, CV-nya diedit, CV-nya diupdate. Sering ke interview user, CV-nya diedit gitu. Buat apa? Gitu. Karena secara dokumen ibaratnya itu udah bagus, orang udah sampai ke sono mulu kok gitu. Yang harusnya jadi fokus kamu tuh
tahap terjauh dan tahap yang paling sering gagal itu di mana gitu. Aku sering gagal di interview HR, tapi terjauh interview user. Berarti interviewku nih, apa yang harus aku pelajari gitu. Nah, itu kayak begitu nanti belajarnya. Oke, itu yang pertama. Oh, Yang baiklah. kedua, kalaupun memang real masalahnya ada di interview, maka kamu harus breakdown interview ini pakai dua aspek. Interview itu penyampaian informasi secara lisan. Maka kamu harus evaluasi duanya. Dari sisi informasi atau penyampaiannya. Informasi ini tuh adalah segala sesuatu yang nanti kamu konversi jadi bunyi suara, ucapan kalimat itu tadi. Cek ulang terkait dengan gimana kamu menceritakan isi CV dan dokumen pendukung. Gimana ceritanya kamu udah riset soal perusahaan belum? Udah riset soal posisi yang dilamar belum? Udah familiar dengan pertanyaan yang biasa muncul di interview HR atau user belum? Itu terkait informasi, dievaluasinya di sana. Yang kedua, dari sisi penyampaian. Penyampaian ini tuh ya komunikasi, unsur komunikasi baik yang verbal maupun non-verbal. Yang secara verbal, gimana bahasa kamu? Gitu. Ya kan? Gimana kosakata kamu? Gimana kamu merangkai suatu kalimat menjadi mudah dipahami? Apakah pertanyaan yang ditanya itu udah tepat kamu tanya ke sana? Gitu. Atau dari sisi non-verbal, gimana gaya berpakaian kamu? Gimana nanti kalau misalkan lewat Zoom kayak begini, ada noise suara, noise visual, ada nggak sinyal, perangkat dan lain-lain. Pakaian kamu gimana? Udah rapi belum? Bau nggak? Cara kamu bersikap, ekspresi kamu, eye contact kamu, gesture kamu, dan lain-lain. Itu sisi non-verbal. Itu dievaluasi semua. Gitu. Karena kan mungkin semua. Gitu. Ya kan? Kenapa? Karena ada memang kemungkinan kamu hasilnya bagus, ada yang lebih bagus, betul. Tapi itu kan faktor eksternal. Contoh nih, biar kamu lolos ujian, minimum nilaimu 70. Nah, di sini nilaimu tuh 75. Lolos dong, melebihi standar dong. Tapi teman-temanmu tuh 90, 93, 95 gitu. Tapi kan kamu nggak bisa ngontrol nilai mereka kan? Gitu. Kamu nggak bisa ngontrol nilai mereka, ini sama juga gitu. Kamu nggak bisa ngontrol kandidat lain, kamu bisa ngontrol dirimu sendiri. Jadi kamu silahkan evaluasi yang ada pada dirimu sendiri biar nanti lebih bagus. Kayak gitu. Sampai di sini jelas nggak suaraku? Oke, jadi gitu ya. Jadi kamu mengontrol dari apa yang bisa kamu kontrol dari sisi kamunya sendiri kayak gitu. Nggak apa-apa, nanti karena kamu udah diskusi sama aku, nanti teman-teman yang ada di grup lokerku berhak untuk aku ajarin kok interview kayak gitu. Aku punya kelas gratis, aku punya kelas berbayar untuk belajar itu. Gitu, gampang. Nanti bisa dipraktekin. Kamu juga bisa praktek sendiri. Dengan siapa? Teman-temanmu. Orang di rumah, kamu video call temen gitu, latihan role play. Kamu coba nanya, aku jadi kandidat. Nanti dibalik latihan kayak gitu. Mungkin bisa latihan juga macam-macam jarak jauh juga bisa, nggak harus ketemu langsung gitu. Dan itu nanti harus dilatih benar gitu. Dan itu detail-detail yang harus dilakukan. Jangan buru-buru langsung. Ya, tapi kan mesti dibandingkan dengan kandidat lain gini insecure. Masih jauh waktu. Insecure boleh kalau semua hal udah kamu lakukan. Nah, aku ngelihat belum semua hal. Kamu masih di awal. Jadi nggak boleh insecure dulu gitu. Mau insecure nanti belakang sono masih jauh banget kayak gitu. Masih banyak yang bisa diupayakan. Kamu baru ngelakuin A, B, C. Masih ada D, E, F, G, H, I, J, K, L, H, masih banyak gitu. Jangan buru-buru Z gitu. Oke? Gitu. Jadi itu dilatih ke arah sana. Boleh kalau ada tanggapan boleh. Kanalisasi general. Isi sudah cukup mengerti sih. Jadi lebih berfokus pada diri sendiri dulu dan memperbaiki apa yang kurang, lebih banyak berevaluasi diri sendiri sih, kurang lebih seperti itu. Nah, saya mau pertanyaan selanjutnya. eh, Kemarin itu ketika masuk tahap user itu kan ditanya gaji ya Pak. Nah, saya itu mengajukan gaji nominal misalkan sekian. Namun perusahaan itu tuh menawarkannya, eh, ma- beliau bertanya, untuk posisi tersebut, apa ya, berharap gajinya itu berapa. Lalu saya menyebutkan nominal sekian, namun perusahaan itu menawarkan sekian dan bilang bahwa batas maksimal untuk posisi tersebut nominal gajinya kurang lebih sekian. Nah, eh, saya menanggapinya tuh harus seperti apa ya, Pak? Oke, kalau misalkan kita sudah mengajukan gaji, gitu ya. Ini aku dari basic dulu deh. Jadi kalau kamu menyampaikan pengen gaji berapa, hasil gajimu itu hasil riset kamu ya. Kamu udah riset Iya, betul. kebutuhan Kos, bulananmu, iya kos betul. buat kos-kos yang macam-macam kayak gitu, terus
Saya UMK juga, yang berlaku, terus iya pertimbangan betul, pengalaman, terus terkait dengan gaji di pasaran untuk posisi itu. Kalau nanti kamu udah betul punya Pak. pengalaman kerja, nanti kamu pertimbangkan gaji terakhir atau gaji tertinggi terakhir sehingga kamu menyampaikan nominal. Kalau kamu udah bilang betul, berarti udah benar nih kamu cara menyampaikannya. Nah, Iya, pada saat kamu menyampaikan itu ada banyak kemungkinan. Salah satu kemungkinannya adalah tadi langsung dinego di tempat, kan bahasanya gitu. Oh, untuk posisi ini biasanya gajinya itu di nominal sekian, bagaimana gitu. Kalau misalkan kamu ditanya pertanyaan itu, jangan buru-buru iya atau enggak. Saranku adalah nomor satu, kamu tanyakan dulu terkait dengan kemungkinan benefit lain. Gaji itu ya, jadi ada namanya compensation and benefit kayak gitu. Jadi kamu coba bayangkan gitu, ada nggak ya sesuatu yang dalam tanda kutip menguntungkan kamu dari banyak hal selain dari nominal tadi? Misalkan apa? Kamu eh, menanyakan, di sini adakah pelatihan rutin yang diberikan kepada karyawan? Kayak gitu. Kemudian kedua, terkait dengan mungkin apakah ada evaluasi kinerja tahunan atau bulanan atau yang rutin terkait dengan performa gitu. Jadi misalkan kamu minta nominal segini, tapi perusahaan nawarin segini, tapi nanti ternyata di situ perusahaan ngasih fasilitas lain, dapat ini, nanti ada kemungkinan pelatihan ini itu, nanti ada kemungkinan promosi dan lain-lain, mungkin nanti ada manajemen trainee internal kayak gitu, yang bikin kamu cepet naik, ya nggak masalah gitu. iya Pak. Hmm. Kemarin itu ketika tahap interview user itu pihak HR-nya itu menyampaikan benefit-benefit apa saja yang akan diberikan oleh perusahaan dengan nominal gaji sekian. Nah, ketika di akhir saya pun sudah mengatakan berdasarkan pertimbangan saya dan benefit yang diberikan oleh perusahaan, saya tidak keberatan apabila diberikan gaji dengan nominal sekian, mempertimbangkan dari benefit-benefit yang diberikan perusahaan apabila dikonversikan menjadi nominal, nominalnya itu setara dengan yang saya ajukan. Nah, lalu pihak HR user pun sudah baik, sudah berkata oke dan tanggapannya pun cukup bagus, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut untuk tahap selanjutnya, kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi Oke. saya masih sedikit bingung itu kesalahannya di mana ataukah menjadi apa yang menjadi pertimbangan lain dari perusahaan untuk melanjutkan proses rekrutmen saya dan sebagainya. Oke, jadi dalam satu rangkaian interview tadi, kamu punya beberapa kesempatan sebenarnya untuk menanyakan terkait dengan proses rekrutmen selanjutnya. Kemudian kapan paling cepat untuk ke tahap selanjutnya gitu. Kamu bisa tanyakan kayak gitu. Iya Pak, sudah saya tanyakan, pihak sana pun memberikan jawaban estimasinya kurang lebih paling cepat 1 minggu dan paling lambat 2 minggu. Memang pada umumnya kan kurang lebih durasinya seperti itu ya Pak. Namun Oke. saat ini sudah memasuki minggu kedua dan belum ada tindak lanjut dari offering atau sebagainya. Oke, ini bagus ya. Ini kalau dari ceritamu perusahaannya bagus ya, udah ngasih informasinya detail. Jadi nanti kalau memang udah disampaikan semacam tadi, besok kalau ada interview lagi atau mungkin kemarin juga udah kamu lakukan. Misal, Bu Alda, terima kasih. Demikian proses rekrutmennya, mohon ditunggu hasilnya maksimal 2 minggu ke depan misalkan, atau maksimal 2 minggu lagi ya Bu, kayak gitu. Nanti kamu sampaikan saja, baik Pak, terima kasih, atau baik Bu, terima kasih untuk informasinya. Akan saya tunggu informasinya dalam waktu 2 minggu dan mohon izin untuk saya follow up setelah 2 minggu gitu. Nah, ketika proses rekrutmen terakhir itu tuh saya tidak mengatakan hal tersebut. Tapi apakah saya Boleh, boleh menanyakan kepastian kepada pihak HR atau perusahaan boleh, yang berkaitan dengan tindak lanjut dari boleh, eh, lamaran saya begitu Pak, boleh? boleh, Oh, ya. boleh. Saya takutnya malah menjadi gangguan bagi perusahaan apabila Enggak, saya terus boleh, bertanya. Baik Pak, enggak boleh. Itu adalah hak kamu gitu. Kamu punya hak bertanya, perusahaan punya hak jawab gitu. baik Pak. Jadi langsung tanyakan aja. Walaupun nanti kamu juga dalam suatu interview mungkin kadang kamu lupa untuk bertanya atau tidak memiliki kesempatan untuk bertanya, tapi tetap bertanya juga boleh gitu. Mohon informasinya Pak terkait dengan ini, apakah ada ini ya gitu. Atau hubungin aja, selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya ini yang pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, mengikuti proses interview user untuk posisi ini. Mohon informasinya Pak terkait dengan kelanjutan proses rekrutmen saya, bagaimana ya Pak, atas ada informasi yang diberikan, saya ucapkan terima kasih, kirim. Nggak apa-apa gitu. Boleh nggak? Boleh. Eh,
izin bertanya lagi Pak. Apabila perusahaannya kan saya sudah melamar lowongan pada posisi A. Namun kemudian perusahaan itu membuka lowongan pada posisi B. Apakah saya memiliki hak untuk melamar pada posisi B sedangkan proses rekrutmen saya untuk posisi A ini tuh belum selesai? Ya, kalau proses rekrutmennya itu belum selesai, tapi kamu memulai ngelamarnya itu tidak bebarengan, saranku diselesaikan dulu, gitu. Tapi kecuali kamu nanti lihat nih, perusahaan nge-share loker, mungkin di websitenya di mana, itu ada posisi A, B, C, D, E, F, G. Terus di situ ada beberapa posisi yang dibuka dan kamu cocok kepengen nyoba dua. Ya udah, karena sekalian ya udah kirim sekalian dua, gitu. Tapi kalau yang ini udah di tengah, apalagi udah mau ujung, terus buka lagi ini, kamu ngelamar ke sini ya gimana? Bingung nanti di sini, ada kebingungan di situ. Kalau saranku selesaiin dulu, gitu. Bahkan nanti kalau kalau misalkan nih diumumin bahwa kamu nggak lolos gitu kan, kamu boleh menyampaikan di situ, gitu bahwa terima kasih atas update informasi yang diberikan. Semoga kita bisa bekerja sama pada kesempatan selanjutnya. Mohon izin untuk saya melamar lowongan pekerjaan yang akan dibuka kembali ya Pak atau Bu, sukses selalu, udah gitu aja. Kirim Oh ya, ini gitu, nggak apa-apa. oh ya, baik Pak. Biar kamu fokus gitu. Aku kurang menyarankan sih. Sebenarnya ya nggak apa-apa sih kalau kamu mau udah. Misal nih, aku bayanginnya kalau kamu udah sampai interview user selesai, terus habis itu tiba-tiba ada buka lagi kamu lamar kayak kamu bingung gitu. Kenapa ngelamar lagi gitu. Cuman kalau mulanya bareng nggak apa-apa, kalau udah diumumin selesai nggak apa-apa gitu. Oke? Baik Pak. Oke, ada satu pertanyaan terakhir nggak yang pengen kamu tanyakan di Sejauh ini malam sih ini? sudah cukup terjawab ya Pak. Hmm? Belum ada pertanyaan lain yang Oke, mengenai hal di luar itu. oke, belum ada ya. Oke, kalau belum ada, kita sekarang masuk ke sesi detail dulu ya, Alda ya. Izin mengingatkan Pak, Zoom-nya bentar Oh lagi ya, waktunya ya, habis. ya. Ini mau aku end dulu gitu. Kita sekarang masuk ke sesi kedua.